Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin ini masih bahas tentang Kitabul Kasbi. Bab menerangkan keutamaan bekerja, mencari nafkah, meraih kekayaan dan keberlimpahan. Semoga kajian kita di bulan Ramadan ini benar-benar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita dipercaya oleh Allah menjadi orang-orang yang kaya. Kaya itu dua jenis. Yang pertama kaya hati, berbahagia setiap waktu, tidak ada orang lain yang bisa menyakiti hati kita. Yang kedua kaya harta, supaya kita bisa berbagi pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umuri wa bi ulumihi fid dharain. Wa qala wa qila li Ahmada ma taqulu fi man jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tini rizqi. Faqala Ahmadu hadza rajulun jahlul ilmi. Sekarang Imam Ghazali menghadirkan satu tokoh yang luar biasa, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah murid Imam Syafi'i, ahli hadis dan perumus atau peletak madhab Hambali. Jadi kalau disebut karena kehebatannya gitu ya, maka begitu disebut Ahmad, otomatis yang dimaksud adalah Ahmad bin Hanbal. Padahal di dunia ini atau waktu Imam Al-Ghazali menulis kitab Ahmad ini, kitab Ihya ini, kira-kira ada berapa orang di dunia yang punya nama Ahmad? Menurut kalian bayangan? 2, 20, 200, 2000? Pasti ribuan. Orang Mekah itu namanya Ahmad, namanya Muhammad, namanya Hamid, namanya Mahmud, itu aja kan. Tetapi perhatikan, kenapa begitu disebut wakila li Ahmad? Dikatakan, ditanyakan, kila ditanyakan li Ahmad kepada Pak Ahmad. Dan orang nggak usah bingung, Pak Ahmad yang mana ini? Ahmad yang mana? Gitu. Karena nama Ahmad itu ribuan. Langsung otak pikiran kita menuju kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh kita itu punya nama sama dengan nama-nama orang di luar sana, tetapi bagaimana supaya begitu disebut nama atau nama yang mirip denganmu itu langsung orang itu menuju kepadamu, gitu. Nama. Saya juga punya banyak nama yang persis sejak ibtidaiyah. Ibtidaiyah saya punya nama satu kelas persis dengan nama saya. Kan itu akhirnya disebut Sofyan Hadi A, Sofyan Hadi B, gitu. Itu disebut nama bapaknya, gitu. Karena bapak saya Bapak Suudi, maka disebut Sofyan Hadi Suudi. Kata Suudi di belakang nama saya menjadi pembeda nama Sofyan Hadi dengan Sofyan Hadi yang lain. Yang lain disebut namanya. Begitu saya lanjut sanawi juga sama. Kalau yang SD itu nama Sofyan itu persis malah satu kampung. Begitu saya lanjut sanawi itu luar kota. Saya dari Kudus, Sofyan Hadi 2 itu dari Jepara, dari Mayong. Nah itu juga disebut nama bapaknya. Sofyan Hadi Suudi hadir. Sofyan Hadi Suparman. Nah gitu. Itu teman sekelas. Pernah juga satu bangku. Nah kalau nggak ada penanda pembeda kan repot. Nanti giliran saya rajin dia malas, nilai bisa tertukar. Ahmad, nama yang sama dipakai oleh ratusan ribuan orang. Tetapi hebatnya Ahmad yang satu ini, ya, bukan Ahmad yang lain, bukan Ahmad tetanggamu temanmu itu. Ahmad yang ini seolah-olah menghilangkan ratusan ribuan Ahmad yang lain. Karena apa? Begitu disebutkan wakilah dan dikatakan ditanyakan li Ahmad kepada Pak Ahmad. Orang nggak bingung, Ahmad masih Ahmad bin Hanbal. Maka
Jadikan diri kita ini beda dengan yang lain. Boleh nama sama tapi punya pembeda. Apa yang dikatakan, ditanyakan kepada Imam Ahmad ini, ma taqulu, apa yang engkau katakan, fiman, di dalam orang jalasa yang duduk-duduk, jalasa duduk fi baitihi, di dalam rumahnya, au masjidi, atau di masjidnya. Waqala, sementara duduk saja di rumah atau di masjidnya, dia selalu mengatakan la a'malu, saya enggak bekerja, saya enggak mau melakukan aktivitas apapun, sayan apapun. Suwi-wiji itu artinya apapun, saya enggak melakukan apapun, cukup duduk di rumah, duduk di masjid. Hatta yaktini, sehingga mendatangiku, yaktini nekani ni ing ingsun apa rizkiku. Ngapain kerja, ngapain susah-susah dagang, ngapain harus kita membangun bisnis, cukup duduk di rumah, di masjid, dan rizki akan datang kepadaku. Nah, hal itu ditanyakan kepada Imam Ahmad. Dan yang menarik, Imam Ahmad menjawab, faqala, mongko jawab sapa Ahmadu, Imam Ahmad bin Hanbal, hadza rajulun jahlul ilmi, ini orang bodoh. Ini kayaknya kata yang menarik ini, yang boleh kita pakai kalau kita mengomentari orang. Kutip saja kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Hadza rajulun jahlul ilmi, ini orang bodoh ilmu. Hadza utawi iki rajulun iku wong jahlul ilmi, kang bodoh ilmu. Jadi karena bodoh maka harus dimaklumi, harus apa kan? Jangan dimusuhi, juga jangan didebat. Ulama-ulama terdahulu itu ahli debat semua. Ulama-ulama dahulu kalau debat tidak pernah kalah. Satu-satunya yang mengalahkan adalah orang bodoh. Karena itu tidak ada orang alim mau berdebat dengan orang bodoh, karena pasti kalah. Pasti apa? Pasti kalah. Kalau sama pinternya kan sama, pakai argumentasi yang logis, pakai dalil-dalil yang jelas. Maka Imam Syafi'i tidak pernah dikalahkan kalau debat. Imam Ahmad pinter sekali, ahli hadis. Imam Malik Hujjatul Islam, Imam Ghazali, namanya Hujjatul Islam, pembela Islam, ahli debat semua, tapi selalu menghindari berdebat dengan orang bodoh. Itu. Maka ada orang tampaknya bahagia gitu, dalam kondisi apapun selalu tersenyum bahagia, tidak ada masalah. Ditanya apa rahasia Bapak kok kelihatan selalu bahagia terus? Resepnya menarik. Saya tidak mau berdebat dengan orang bodoh, tapi kan orang itu harus dikasih pencerahan. Iya, pokoknya kalau ada orang mendebat saya, orang bodoh yang mendebat saya, selalu mengatakan iya Anda benar gitu. Tapi kan iya Anda benar, karena tahu orang yang di depannya itu juga orang bodoh, jadi dia nggak mau berdebat. Oh iya Anda benar. Jadi mulai hari ini kalau Anda bertanya atau ada orang yang bertanya kepada saya menggunakan teknik ini. Oh iya Anda benar gitu. Artinya hadza rajulun jahlul ilmi, hindari perdebatan dengan orang bodoh. Sekuat apapun dalil kau sampaikan tidak masuk mereka, karena ada blok mental di otaknya. Jadi apa yang tidak sesuai dengan persepsinya dianggap salah. Itunya bahaya pemahaman yang salah. Kalau hanya salah paham, diterangkan, dijelaskan, ngerti dia. Tapi kalau berkaitan dengan paham yang salah nggak bisa. Maka katakan dengan lembut dan penuh kasih sayang, iya Anda betul. Hari ini lihat betapa banyak orang yang ngeyel. Begitu sudah disampaikan Jumatan di rumah, jamaah di rumah, tidak mendengarkan. Pemerintah sudah ngasih anjuran, majelis ulama kalau terlalu jauh fatwa di Al-Azhar, kalau dianggap terlalu jauh fatwa di Maroko, di Saudi, apakah tidak sampai kepada para pengurus-pengurus masjid itu bahwa fatwa majelis ulama Indonesia itu juga mengatakan sholatlah di rumah, baik untuk sholat jamaah 5 waktu termasuk sholat Jum'ah. Maka apa yang mereka katakan itu
Takutlah sama Allah, jangan takut sama virus corona. Kan keren tuh. Itu namanya kalimatu haq urida bihal batil. Kata-katanya benar, siapa yang enggak membenarkan kata-kata takut itu hanya sama Allah, bukan sama makhluk Allah yang namanya corona. Tapi kadang orang yang ngomong begitu itu bukan hanya takut sama Allah, sama istri aja takut. Ya, sama istri aja takut. Tapi sok-sokan gaya-gayanya pokoknya apapun yang terjadi cinta saya ke masjid, hati saya bergantung ke masjid gitu. Supaya saya masuk di antara 7 golongan yang dapat naungan di hari kiamat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bergantung itu bukan selalu ke masjid dalam kondisi yang pandemik virus corona seperti ini. Jadi masjid itu fungsinya bukan hanya soal ibadah saja, tapi juga soal kesadaran sosial. Harus ada awareness, kesadaran. Jadi kan masjid itu tempat mengedukasi masyarakat. Hari-hari ini begitu Ramadan tiba banyak pertanyaan. Terus bagaimana kalau soal tarawih? Maka tidak perlu dijawab. Kenapa kok dipersoalkan soal tarawih, soal witir, soal tadarus, soal sholat Idul Fitri? Yang jelas-jelas wajib apa itu? Jamaah atau sholat Jum'ah hukumnya wajib. Itu pun semua ulama di dunia sepakat. Dalam kondisi wabah seperti ini, sholat Jum'ah diganti sholat duhur di rumah. Maka kalau ada yang masih bertanya tentang tarawih, tidak usah dijawab, karena dia hadza rajulun jahlul ilmi, orang bodoh, tidak usah didebat, katakan Anda benar supaya hidup kita tetap bahagia. Tarawih hukumnya apa? Sunnah. Menjaga diri, menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. La dharara wa la dirara. Jelas, jangan engkau itu membahayakan dirimu. Dharar itu bahaya diri sendiri. La dharara wa la dirara, jangan kau membahayakan orang lain. Jadi itu tidak boleh. Tidak boleh itu haram kalau dilakukan. Maka harus ngerti mana harus diprioritaskan. Tinggalkan sunnah karena doror dilarang oleh agama. Wala tulqu bi'adikum ila tahlukah, jangan jatuhkan dirimu ke dalam kerusakan, kebinasaan. Ini kan masalahnya tidak jelas siapa yang sudah kena virus, siapa yang belum. Tidak selalu ada tanda-tanda secara fisik. Padahal jelas-jelas Nabi memberikan himbauan kepada orang di mana ada, kalau engkau mendengar di satu kota itu ada wabah penyakit, maka jangan masuk ke sana, jangan datang ke sana, dan kalau orang di situ jangan keluar. Nah, itulah yang hari ini disebut dengan lockdown, yang disebut dengan karantina. Di karantina, yang orang luar nggak boleh masuk, yang di dalam jangan keluar. Karena ada wabah. Wabah itu kan bukan hanya hari ini tahun 2020. Sejak peradaban manusia ada selalu wabah di setiap zaman, di banyak tempat. Karena itulah butuh kesadaran tentang sejarah, wawasan itu. Jadi bagaimana kita hari ini menjadi orang beriman, tapi tidak cukup hanya dengan modal semangat. Orang beragama kalau modalnya semangat itu justru merusak Islam. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini justru ditutup, dirugikan sendiri oleh pemahaman Islam yang sempit. Tidak ada modal agama, tidak ada modal pengalaman. Karena itu bagaimana respon Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya bagaimana pendapat imam, ini kok ada orang hanya di rumah-rumah saja, di masjid, kemudian dia mengatakan aku nggak usah ngapa-ngapain. Nanti kan rezeki datang sendiri. Udah mudah dia mengatakan hadza rajulun jahlul ilmi, biarkan. Orang bodoh itu harus dimaklumi, harus diapakan? Nah, bagi yang masih mau berpikir, maka disampaikan amma sami'a qaulan nabi, tidakkah engkau dengar ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Sesungguhnya Allah ja'ala menjadikan rizkiku tahta dhilli rumhi, di bawah bayangan tombakku.
Tahu tombak kan? Tombak itu untuk berburu lah di zaman dulu. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku itu di bawah bayangan tombakku. Jadi tombak itu tergeletak di tanah. Kira-kira ada bayangannya enggak? Enggak. Supaya ada bayangannya, tombaknya diangkat set. Nah, begitu tombak kita pegang, dia ada bayangannya. Maka rizki itu harus ada aktivitas yang kita lakukan, mengangkat tombak, berburu, mendapatkan binatang buruan. Nah, rizki itu begitu. Kita punya alat, punya sarana, tapi kalau tidak kita aktifkan, tidak kita gunakan, rizki nggak datang. Nabi yang mengatakan innallaha ja'ala rizki tahta dhilli rumhi. Allah menjadikan rizkiku di bawah bayangan tombak, di bawah senjata, di bawah sarana untuk bekerja. Jadi tidak ada ceritanya orang hanya duduk-duduk di rumahnya, hanya duduk-duduk di masjid, kemudian Allah akan mendatangkan rizki kepadaku. Itu rajulun jahlul ilmi, orang bodoh. Semoga kita dijauhkan dari definisi rajulun jahlul ilmi. Amin Allahumma amin. Wa qauluhu alaihi salam, dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ketika zakara menyebutkan sapa yang Nabi at-tayra ing burung. Nabi juga pernah sekali waktu mengatakan ketika menyebut burung, apa kata Nabi berkaitan dengan burung? Faqala mangko dawuh sapa kanjeng Nabi, tagdu himason wa taruhu bitonan. Burung itu pergi pagi dalam kondisi perut kosong lapar, wa taruhu dan pulang sore bitonan dalam kondisi perut kenyang. Ya. Redaksi hadis yang lengkap, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Sekiranya engkau semua itu benar-benar bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, sebenar-benar tawakal kepada Allah, la ruziktum, niscaya engkau akan dikasih rizki. La ruziktum, niscaya engkau akan dikasih rizki. Kama turzaku at-tayru, sebagaimana burung dikasih rizki. Kalau kalian benar-benar tawakal sama Allah, sebenar-benar tawakal, pasti dikasih rizki sebagaimana burung dikasih rizki. Lanjutannya ini yang dikutip, tagdu himasan, apa itu burung yang dikasih rizki oleh Allah padahal dia bertawakal. Tagdu, berangkat pagi. Himasan artinya apa? Perut lapar, kosong. Wataruhu, dan pulang waktu sore. Bitonan artinya apa? Perut kenyang. Jadi fadzakara, mongko nyebut annaha tagdu fi talabi rizki. Annaha tagdu fi talabi rizki. Sesungguhnya burung itu disebut dalam hadis ini tagdu, berangkat pagi, fi talabi rizki, di dalam mencari rizki. Jadi burung itu bukan hanya diem aja di dalam sangkarnya, tagdu, berangkat cari rizki. Berangkat cari rizki. Burung aja begitu, masa manusia nggak mau cari rizki? Maka terbanglah di waktu pagi supaya di waktu sore kau kenyang seperti burung. Jadi yang disebut dengan tawakal, pahami dengan baik, bukan hanya duduk di rumah, duduk di masjid, tapi berharap rizki datang dengan sendirinya. Tetapi Nabi mengatakan Allah menjadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku. Tombak harus diangkat, berburu ke hutan, dapat binatang piaraan, maka kita dan keluarga bisa makan enak gitu. Nah kalau tombaknya digeletakkan begitu saja di rumah, ya nggak dapat hewan piaraan, nggak dapat hewan buruan. Begitu juga burung, belajarlah sama burung. Burung itu supaya perutnya kenyang dia harus terbang di waktu pagi, supaya waktu sore dia pulang perutnya kenyang. Tagdu fi talabir rizki, berangkat cari rizki. Maka pagi-pagi gunakan waktu yang baik untuk menjemput rizki. Wa kana lan ana sapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi itu yatajarruna fil barri, mereka bertijarah dagang fil barri, di daratan.
Selalu sahabat-sahabat Nabi itu pedagang-pedagang hebat. Memang profesi orang Mekah ini pedagang. Orang Madinah juga dagang dan bertani gitu. Itu menjadi profesi mereka. Fil barri di daratan. Ya tajuruna, mereka bertijarah, berdagang di daratan. Wa ya'maluna fi nahilihim, dan mereka bekerja fi nahilihim, di dalam kendaraan-kendaraan mereka. Ontan-ontan istilahnya ya, karena untuk mobilitas transportasi itu di zaman Nabi dan para sahabat hanya menggunakan unta. Unta itu bisa dikasih atasnya itu tempat untuk naruh dagangan gitu. Jadi unta bukan hanya kendaraan orang, tapi kendaraan dagangan. Para sahabat Nabi terbiasa melakukan perdagangan dan bisnis dengan mengandalkan menggunakan kendaraan unta. Wal qudwatu bihim, dan teladan bagi para sahabat itu sampai sekarang kita harus mengikuti, aktif dalam dunia usaha, berdagang, berbisnis, berniaga. Wa qala Abu Qulabah li rajulin, wa qala lan dawuh, berkatalah sapa Abu Qulabah li rajulin, kepada seseorang. Berkata kepada siapa? Ini pelajaran kedua yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Tadi di awal saya katakan ada ribuan nama Ahmad, tapi begitu disebut Ahmad maka langsung kita paham ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam siapa? Nah, itu Ahmad anaknya Pak Hambal itu loh. Ribuan Ahmad yang lain tersingkir, tertutup oleh kehebatan Ahmad. Sementara di baris ini kita mendapati qala Abu Qulabah, berkatalah Abu Qulabah. Abu Qulabah orang hebat, karena itu namanya ditulis. Tapi dia berkata kepada siapa? Li rajulin, kepada siapa? Seseorang. Inilah contoh kedua yang ingin saya sampaikan kepada semua santri. Ada orang namanya begitu hebat, namanya Ahmad, menghilangkan ribuan Ahmad yang lain. Tapi ada orang yang bahkan namanya tidak ditulis. Ini nggak tahu kita. Duh, Abu Qulabah itu ngomong sama siapa? Tidak penting. Karena nggak penting ditulis seseorang, li rajulin. Bahkan nama itu kan suatu yang paling penting bagi diri orang, bahkan itu pun tidak disematkan, harusnya kan disebut itu. Tapi karena tidak penting, nggak perlu disebut. Maka pilihan bagi kalian, kalian itu ingin nama kalian dikenal karena kebaikan, karena ilmu kalian, karena kedermawanan kalian, atau jangan-jangan kalian nanti bahkan bisa jadi setelah mati orang itu nggak pernah mengenal nama kalian. Itu loh orang itu. Oh, jangan sampai kalian itu untuk mendefinisikan dirimu aja orang gagal atau sulit. Siapa tuh itu loh orang. Wah, itu repot itu. Jadi harus kalian bersungguh-sungguh untuk begitu disebut namamu semua orang tahu. Jadilah orang yang terkenal, tapi terkenal positif, terkenal baik hati, ya. Suka traktir gitu. Kalau ada kuis, siapa santri Mawadah yang paling dermawan? Wah, itu langsung kompak 100% gitu. Mahfud. Nah, kan keren tuh ya. Gitu. Gus Mahfud, mulai malam ini kita sebut ya Gus Mahfud. Udah pinter jadi imam, udah pinter jadi khatib. Iya kan? Amin. Jadi ada orang yang sangat terkenal, ada orang bahkan namanya enggak disebut, kalian boleh milih. Wa qala Abu Qulabah, dan berkatalah Abu Qulabah li rajulin, kepada seseorang. Aslinya orang ini punya nama apa enggak sih? Punya, tapi kenapa enggak ditulis namanya? Enggak penting. Orang enggak penting nama enggak disebut. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai orang menyebut kalian tidak dengan namanya, tapi hanya dengan pokoknya dialah. La an araka tatlubu ma'asyaka ahabbu ilayya min an araka fi zawiyatil masjid. Apa kata Abu Qulabah kepada seseorang ini? Ini pesan dia. La an araka, yen to aku ngerti sira tatlubu golek rizki, golek sira ma'asyaka ing rizki sira, ahabbu itu lebih aku cintai. Kalau aku melihatmu sedang mencari rizki, ahabbu itu lebih aku senangi, lebih aku sukai.
Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an araqat, dibanding aku melihatmu, fi zawiyatil masjid, berada di pojok masjid. Orang ibadah di masjid baik apa buruk? Baik, namanya ibadah. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Khairul biqa'al masajid. Sebaik-baik biqa' itu bengkok. Tahu bengkok kan? Nah, itu kepala desa di kampung-kampung itu kan gak digaji, dia dapatnya bengkok sepetak tanah. Nah, itu ternyata diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya biqa'un, bahasa Jawanya bengkok. Aku lebih senang melihatmu bekerja mencari maisha ketimbang kau duduk saja di pojok masjid. Padahal duduk di masjid itu baik, apalagi kalau diniati i'tikaf, baca Quran, sholat, luar biasa. Bisa jadi Abu Qulabah ngasih nasihat pada seseorang ini tidak tepat waktunya. Bisa jadi diperhatikan, sejak pagi sampai sore kok di masjid terus itu. Bisa jadi karena ini kan hanya penggalan satu kalimat. Kita harus ngasih penalaran yang logis. Bukan berarti orang bekerja otomatis lebih baik dibanding orang beribadah di masjid. Tentu tidak seperti itu. Bisa jadi waktunya nggak tepat. Siang hari di mana orang itu bersungguh-sungguh memenuhi rizki, memenuhi nafkah keluarga, mencari rizki, ternyata dia hanya duduk-duduk di masjid, kira-kira begitu. Maka dia mengatakan, aku tuh lebih suka loh kalau lihat kamu itu bekerja sana, dagang di pasar, daripada hanya duduk-duduk, nggak ada kerjaan itu di masjid. Tuh. Nah beda kalau di masjidnya waktu sholat, di masjidnya waktu ibadah. Jadi ada waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan yang tepat. Contoh misalnya Pak Lurah, jam 9 ditunggu banyak orang di balai desa. Ada orang yang mau minta tanda tangan, ada orang yang minta konsultasi, ada banyak mau ditanya, mana ya Pak Lurah? Sebentar, dia lagi di masjid, ditunggu dari jam 9 sampai jam 11 di masjid terus. Kok lama? Iya, Pak Lurah kita itu kalau sholat duha memang 3 jam. Ya. Baik apa enggak? Masa bilang sholat duha enggak baik? Sholat duha baik, mulia. Tapi karena dia punya tugas melayani masyarakat, maka tidak tepat sholat duha 3 jam di masjid. Maka sholatlah di kantor. Gelar sajadah, kan itu mulai sekarang Pak Lurah kalau pergi ke kantor ambil sajadah. Begitu nanti sudah tidak ada masyarakat rakyat yang dilayani, gelar sajadah, sholat. Sholat di kantor boleh enggak? Boleh. Itulah kehebatan Rasulullah menjadikan ju'ilatil ardu masjidan, dijadikan setiap hamparan bumi sebagai masjid. Gitu. Jadi kalian boleh sholat di mana saja. Itu seluruh hamparan bumi. Enggak perlu pakai karpet, enggak perlu pakai sajadah. Sholat langsung di lapangan. Itu tanpa sajadah, tanpa karpet. Ju'ilatil ardu masjidan, dijadikan seluruh hamparan bumi itu sebagai tempat sujud. Karena itulah di zaman Nabi dan para sahabat, karena nggak pakai karpet, langsung tanahnya itu berpasir, sujudnya lama, maka jidatnya hitam. Itu jidat hitam itu karena sholatnya di atas pasir. Nah hari ini gimana bisa hitam? Karpetnya tebal halus. Nah karena ingin menjadi penanda orang yang sujud, min asari sujud, wah digosok-gosok aja pakai batu, lama-lama kan hitam. Coba lihat jidatnya, tampak ndak ahli ibadah ini. Ya, jadi memahami teks itu harus sesuai dengan maksudnya. Min asari sujud itu kelak di hari kiamat, orang yang ahli sujud bercahaya, bukan gelap. Kalau hitam kan gelap. Ini dari sini mencorong cahaya. Jadi malaikat itu gampang. Kelihatan ini. Bercahaya. Min asari sujud. Ya. Jadi Abu Qulabah ini berpesan kepada seseorang, pergi sana berangkat cari kerja, pergi dagang ke pasar. Itu lebih aku senangi ketimbang engkau hanya duduk-duduk di pojok masjid. Sebagaimana saya sampaikan awal, segala kata pendek yang dikutip oleh ulama harus kita cari penalarannya supaya kita tidak salah paham.
hati-hati salah paham itu menjadikan kita nanti punya paham yang salah.